Hari ini Bapak Ibu, sebetulnya ini ada pada bagian yang sebelah kiri, atas dan bawah ini Bapak Ibu. Ya, jadi di awal ini harus kita pastikan bahwa kita sudah melakukan atau dalam proses melakukan kegiatan yang pertama terkait dengan asesmen awal terkait dengan hasil rapot pendidikan sekolah binaan kita, dan kemudian juga kita melihat bagaimana tingkat capaian kapasitas sekolah binaan kita, kemudian melihat bagaimana tingkat kesadaran perubahan di sekolah binaan kita, ya, yang nantinya ya kalau kita sudah mendapatkan sumber itu, maka kita dapat melakukan kira-kira dari capaian yang diperoleh itu tadi, kita akan mendapatkan strategi yang seperti apa, pendekatan pendampingan yang seperti apa yang dapat kita peroleh, ya, sehingga nanti dalam implementasinya, dalam kita mendampingi sekolah, kita tidak akan menemui kesulitan, ya. Jadi paling pertama yang harus kita lakukan adalah ini Bapak Ibu ya, pada dua konteks yang saya tampilkan pada sebelah kiri atas dan yang bawah. Nah, ini semuanya sebetulnya berupa aplikasi ya Bapak Ibu ya, tapi ini dapat kita uraikan nanti dalam bentuk dalam bentuk laporannya ya, dalam bentuk laporannya ya, yang termasuk dalam perencanaan kinerja pengawas sekolah dalam rangka pendampingan satuan pendidikan. Jadi yang ada pada gambar 1 dan gambar 2, yang 2 ini boleh katakan sebagai pengganti ya. Kalau dulu itu kita punya program pengawasan, kurang lebih program pengawasan kita ini berubah bentuk ya, berubah istilah dengan istilah PKPS tadi, perencanaan kerja pengawas sekolah dalam pendampingan satuan kepada satuan pendidikan. Nah, ini di sini ya Bapak Ibu. Ini harus kita pahami dulu. Nah, kemudian dari model asesmen awal ini ya, nah nanti ini yang kita bawa ya, akan kita bawa ke sekolah dalam melakukan membantu ya, mendampingi sekolah dalam merencanakan ya program kerja sekolah. Tentu dasarnya adalah dari hasil analisis yang sudah dilakukan oleh sekolah, termasuk kita terlebih dahulu ya, kita dahulu yang melakukan itu, sehingga kita sudah tahu kelemahan dari sekolah itu di mana, pada bagian mana, sehingga pada saat pendampingan kita tidak memiliki kesulitan. Nah, barulah nanti kita bantu sekolah, mendampingi sekolah dalam melakukan perencanaan. Nah, kalau bisa disebutkan, saya pinjam istilah dari Bu Nini ya, Bapak Ibu, di dalam 4 siklus yang ada terkait dengan tugas kita ya. Jadi yang nomor 1 dan 2 ini, yang bagian atas terkait dengan analisis tingkat kesadaran, kapasitas, ya, termasuk dengan asesmen awal, ini bagian daripada siklus yang pertama ya. Nah, yang pertama. Kemudian di siklus kedua ya, kita melakukan ya, mendampingi sekolah dalam merencanakan program sekolah berdasarkan hasil analisis rapot pendidikan. Nah, ini nanti kita akan lakukan membantu sekolah dalam melakukan analisis. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu, yang bagian tengah ini ya, bagian tengah ini adalah yang kita nanti akan kita lakukan pendampingan kepada sekolah binaan kita. Nah, kemudian ya, untuk yang siklus berikutnya, yang ketiga, itu sebetulnya adalah rangkaian dari pelaksanaan pendampingan pelaksanaan program yang sudah dibuat oleh sekolah. Nah, ini berada di poin ini Bapak Ibu, yang tengah ini ya, yang tengah ini. Nah, jadi inilah bagian daripada
kegiatan kita pada saat melakukan pendampingan kepada sekolah dalam melaksanakan programnya. Mulai dari dari hasil analisis rapot, tentu di sana ada muncul beberapa program-program ya. Nah, hasilnya dalam bentuk setelah kita dampingi, tentu sekolah muncul ada yang rencana kegiatan program kerja termasuk RKAS-nya ya. Nah, ini hasil akhir dari yang siklus kedua tadi. Nah, di siklus yang ketiga implementasinya. Sekolah sudah membuat perencanaan. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Nah, kita masuk dalam melakukan pendampingan kegiatan di sekolah mulai dari start awal. Ya, start awal itu kalau di sekolah yang seperti tadi sudah disebutkan juga disinggung oleh Pak Agus bahwa kita sekolah di awal paling tidak mereview visi misinya, kemudian melihat bagaimana penyusunan KOSP-nya, ya. Nah, di sini kan di sini kita bisa masuk di dalam bagian dari siklus ketiga. Apa yang mendampingi sekolah dalam melaksanakan program kerja dari sekolah itu tadi. Ya. Nah, yang pertama tadi sebagai contoh adalah yaitu tadi ya, Bapak Ibu menyusun KOS, kemudian mereview kembali visi misi. Nah, kita mendampingi kegiatan yang ada di sekolah. Nah, inilah salah satu bagian daripada siklus yang ketiga. Ya, siklus yang ketiga. Nah, di sini akan dilaksanakan selama berapa lama Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat dari dari alur yang dibuat oleh Bu Nini, Pak Agus, ya kalau saya cermati Bapak Ibu, itu ada terbagi menjadi kalau tidak salah ada 4 triwulan ya, 4 triwulan. Triwulan 1, kedua, ketiga, dan 4. Triwulan 1 itu dalam ranah perencanaan, triwulan 2 dalam ranah kita mendampingi sekolah dalam melakukan perencanaan, ya perencanaan berbasis data tadi ya. Kemudian triwulan 3 dan 4 itu bagian daripada pelaksanaan kegiatan kerja sekolah yang kita dampingi pelaksanaannya. Ya, nah nanti di akhir akan kita urai kegiatan yang sudah dilakukan oleh kita, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk PDF yang nantinya akan kita laporkan, ya akan kita masukkan ke dalam PMM ya, khusus untuk teman-teman pengawas untuk berbagi kepada teman-teman pengawas. Nah, inilah yang nanti Bapak Ibu yang akan kita lakukan. Nah, tentu di dalam apa yang sudah kita urai ya, seperti yang ada di buku kinerja Bapak Ibu ya, yang sudah di launching ya, itu isinya kurang lebih ya seperti ini alurnya Bapak Ibu. Hanya memang untuk terkait dengan tingkat kesadaran dari kita merekam data terkait tingkat kesadaran sekolah itu yang masih perlu lebih detail lagi ya. Nah, makanya begitu teman saya mendapatkan informasi dari Pak Agus ini dari Bu Nuraini maksud saya Bapak Ibu ya, terutama pada bagian terkait dengan tingkat perubahan ya. Kalau nggak salah sebentar saya geser dulu, ini masih tertutup. Nah di sini Bapak Ibu, untuk mencari tingkat kesadaran perubahan dari satuan pendidikan ya, ini yang kiranya perlu didetailkan. Bagaimana tingkat kesadaran sekolah itu, apakah termasuk di dalam kategori berkembang, kategori berdaya ya. Nah, ini yang perlu lebih spesifik apabila data itu diperoleh dari tidak hanya satu sumber ya. Walaupun sebetulnya kita sebagai sumber utama, kita yang tahu persis bagaimana karakteristik sekolah binaan kita. Namun tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan
sumber itu bisa kita ambil ya dari beberapa orang guru, termasuk kepala sekolah, termasuk kita juga masuk di dalamnya, ya. Bagaimanakah tingkat kesadaran dari sekolah binaan kita itu bisa kita gali dari menggunakan instrumen tambahan. Nah, ini yang saya tambahkan Bapak Ibu dari desain, grand design yang kita susun mulai dari awal sampai akhir, ya, untuk membantu kita dalam menyusun mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan. Nah, ini untuk menambahkan supaya validitas terkait dengan kesadaran perubahan ini lebih detail, maka ini saya tambahkan nanti ada satu lagi yang bisa membantu untuk memunculkan hal itu, ya. Nah, saya coba saya tunjukkan untuk satu tambahan, ya. Ini terkait dengan mencari tingkat kesadaran perubahan. Sebentar, coba saya ambil dulu. Nah, ini Bapak Ibu untuk mendetailkan terkait dengan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid, maka perlu digali dari beberapa orang guru, termasuk kepala sekolah, termasuk kita juga boleh juga memberikan masukan sampai sejauh mana sekolah binaan kita itu tingkat perubahannya, ya. Sambil contoh, misalkan nih di satu sekolah binaan, misalkan ya Bapak Ibu, kita bisa menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kategori tadi, ya. Sambil contoh, misalkan satu orang guru kita ambil, kemudian suruh mengisi ini, bagaimanakah, apakah guru dan tendi itu belum sadar akan kebutuhan terhadap perubahan, ya. Kalau opsinya menyatakan dia tidak setuju, maka nilainya 2, ya. Nah, kalau misalkan setuju, nilainya 1, ya. Nah, jadi tidak asumsinya kalau sekolah itu sudah baik, tapi kemudian ditanya terkait menyatakan belum sadar, tentu mereka akan menganggap bahwa saya tidak setuju, orang di sekolah saya sudah baik kok. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalkan menjawabnya dia itu tidak setuju karena kondisi yang sebetulnya adalah baik, maka dia akan menjawab tidak setuju. Tapi kalau misalkan menjawabnya setuju, ya berarti di sekolah saya ini memang tingkat kesadarannya masih rendah. Nah, pertanyaan inilah yang disampaikan atau yang kita buat lebih detail sehingga nanti memperoleh data yang lebih valid, ya. Nah, ini disampaikan ke siapa Bapak Ibu? Ke guru-guru yang ada di sekolah kita, ya, sekolah binaan kita, termasuk kepala sekolah, silakan mengisi. Nah, dari hasil ini nanti akan memunculkan kurang lebih, ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau jawabannya memang sekolah ini udah bagus, ya, misalkan kepala sekolahnya disodorkan ini, idealnya dia akan menjawab seperti ini Bapak Ibu, ya. Ya, kalau kepala sekolahnya disodorkan kemudian dia mengisi isinya seperti ini, guru belum sadar, saya tidak setuju karena guru-guru saya bagus, baik. Nah, maka profesor akan menjawab tidak setuju. Pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kemudian di level berdaya dia akan juga menjawab dengan tegas. Guru dan tenaga pendidikan menunjukkan komitmen yang nyata dalam melakukan perubahan. Ya, sekolah saya komitmennya tegas. Ya, maka dia akan menjawab setuju. Jadi ini adalah jawaban ideal, Bapak Ibu, ya, jawaban ideal untuk tes yang pertama atau yang menjadi responden pertama, mungkin kepala sekolah. Ya, dia akan menjawab seperti ini. Lalu bagaimana untuk yang kedua, ya, tes yang kedua? Dia akan menjawab mungkin agak berbeda, ya, misalkan wakil kepala sekolahnya atau gurunya, dia akan menjawab agak berbeda, bervariasi seperti ini, ya. Tergantung dari asumsi dari masing-masing guru,
ya pemahaman dari mereka bagaimana terkait dengan kondisi yang ada di sekolahnya, terkait tingkat kesadarannya, mereka akan menjawab secara variatif. Nah, dari data dengan diambil maksimum ini saya buat jumlah dari respondennya itu adalah 10, Bapak Ibu. Ini akan digabung dalam satu agregasi, ya, seperti ini ya, dari guru pertama sampai guru yang ke-10, ya. Nanti akan menjawab seperti ini, ada variasi jawaban, ya, dari yang guru pertama sampai yang terakhir, sehingga nanti akan muncul ratingnya, ya, ratingnya terkait dengan konteks pernyataan yang nomor 1 bagaimana? Oh, ternyata mereka menyatakan setuju. Kemudian yang kedua menyatakan setuju juga. Kemudian yang ketiga setuju. Kemudian yang keempat dia ratingnya tidak setuju. Sehingga pada hasil akhir, ya, di contoh ini Bapak Ibu ya, itu munculnya ternyata sekolah kita ini masih dalam ranah tingkat kesadaran yang berkembang. Nah, inilah Bapak Ibu ya, munculnya konteks setuju tidak setuju ini yang nanti kita pindahkan ke aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya di sini Bapak Ibu. Nah, kita masukkan di sini ya, kurang lebih untuk contoh. Nah, karena ini adalah ada 10 sekolah ya Bapak Ibu, maka untuk satu option ya, pilihan data untuk input itu masing-masing ada di sini. Saya buat maksimumnya 10 sekolah, kita masukkan data tadi ke dalam data yang ada pada aplikasi terkait tingkat kesadaran ya. Nah, kita tahu bahwa untuk apa sih tingkat kesadaran itu ya, konsepnya bahwa tingkat kesadaran itu digunakan secara bersama-sama dengan konteks kapasitas dari satuan pendidikan, apakah termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Nanti jika kita sandingkan dengan tingkat kesadaran, tingkat kapasitas satuan pendidikan ini akan berbarengan ya. Kalau kita lihat dari kota ininya Pak ya, Bapak Ibu, kota apa ya? Kalau saya bilang ini instrumen kuadrannya lah ya, kuadran. Kalau kita lihat di sini ya, konteks kelanjutan. Nah, teori-teori ini kan sudah pernah disampaikan di dalam kegiatan-kegiatan BIMPET yang sudah kita selenggarakan bersama ya, Bapak Ibu, bersama Pak Agus dengan Bu Nini dan teman-teman tim yang lain. Ini sudah pernah disampaikan konteksnya. Nah, dari konteks teori inilah Bapak Ibu, tingkat kesadaran tadi akan lebih valid datanya apabila itu diperoleh dari beberapa testi responden dari guru, sebagian guru, dan dari kita juga, sehingga hasilnya akan lebih valid. Tujuannya apa? Supaya kita mudah nanti bagaimana pendekatan yang digunakan dalam memberikan pendampingan kepada sekolah, ya. Karena untuk setiap level, ya, artinya untuk yang dia terkait dengan penguatan perubahan tentu akan berbeda. Bagaimana kita melakukan pendampingan kepada yang masuk dalam kategori pemicu perubahan atau yang masuk dalam kategori perubahan berkelanjutan. Kalau perubahan kelanjutan boleh katakan kita tidak terlalu banyak capek ya melayani sekolah karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan koridornya, sehingga kita tidak terlalu repot gitu mendampingi sekolah. Tetapi kalau memang masih sekolah binaan kita tentu masih dalam ranah penguatan perubahan, ini yang perlu terus kita berikan motivasi, pendampingan, ya, penguatan, sehingga kita agak ekstra untuk mendampingi sekolah yang termasuk dalam penguatan perubahan. Ya. Nah, jadi inilah Bapak Ibu penambahan dari yang sudah disampaikan oleh
oleh apa yang sudah masuk di dalam buku kinerja kita, Bapak Ibu, itu alurnya ya. Nah, cuma perlu didetailkan, makanya saya tambahkan dalam detail untuk tingkat kesadaran. Kalau yang lainnya sudah oke, karena sudah sesuai dengan alur yang sudah kita buat berdasarkan apa yang harus kita lakukan di dalam melayani atau menangani sekolah, mulai dari tahap awal dari munculnya rapot sampai dengan akhir nanti, seperti itu yang sudah kita lakukan ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh kita, sesuai dengan yang tadi sudah sesuai dengan alur yang muncul di dalam bagaimana kita melayani sekolah dalam melakukan pendampingan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Hanya memang di setiap konteks ini Bapak Ibu ya, di setiap tampilan tembelan ini kan semuanya boleh katakan aplikasi intinya ya, nanti hasilnya yang dituangkan dalam laporan-laporan ya, dituangkan dalam bentuk laporan, apakah itu yang dulu termasuk dalam program, mana yang termasuk dalam laporan ya. Nah, ini akan membantu kita dalam menyusun dokumen terkait dengan yang menjadi tanggung jawab kita ya. Nah, mungkin seperti ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk yang lebih detailnya mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti, saya kira tidak akan memiliki kesulitan. Nah, namun bagi yang belum ya nanti silakan Bapak Ibu bisa kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, apakah dalam bentuk BIMTEK ataukah dalam bentuk yang lain ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan ya. Saya kira mungkin cukup dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Sementara saya kembalikan dulu ke Bu Dina selaku pembawa acara atau moderator. Silakan Bu Dina, saya kembalikan sementara. Oke, baik